sahabat misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa bersama dengan Bunda Iren, sahabat dalam Do, Re, Mi, doa dan renungan misioner. Bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Selasa 29 Mei 2025, yang merupakan hari Selasa Pekan Paskah II. Hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah dan Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan, sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati agar kami bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Ini semua kami mohonkan melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, bab 3 ayat 7 sampai 15. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dengan Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi, anggota Sanhedrin, yaitu Mahkamah Agung Yahudi. Ia juga disebut sebagai seorang Farisi. Meskipun seorang Farisi, Nikodemus memiliki hati yang terbuka kepada Tuhan Yesus. Karena ingin tahu lebih banyak mengenai Yesus, dia menemui Yesus ketika hari sudah gelap. Mungkin dia takut nama baiknya rusak di mata para pemimpin Yahudi lainnya. Inti percakapan Yesus dan Nikodemus adalah mengenai kelahiran kembali dan kehidupan kekal. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saat mendengar perkataan Tuhan Yesus mengenai dilahirkan kembali, Nikodemus menangkap perkataan Yesus secara harafiah, sehingga ia bertanya kepada Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Yang Tuhan Yesus maksudkan dilahirkan kembali adalah seseorang harus dilahirkan dari roh untuk dapat melihat kerajaan Allah. Yang lahir dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kelahiran dalam daging adalah kelahiran fisik atau tubuh kita, sedangkan kelahiran dari roh adalah kelahiran rohani kita. Tuhan Yesus ingin Nikodemus mengerti, jika ingin menerima keselamatan, haruslah ia dilahirkan kembali dalam roh, bukan hanya lahir secara daging atau tubuh jasmani. Kelahiran baru hanya bisa terjadi dalam iman akan Kristus Yesus. Ia yang telah turun dari surga dan kembali ke surga, itulah kelahiran baru dalam roh. Peristiwa kebangkitan menjadikan kita, para murid, dilahirkan kembali di dalam roh. Mereka atau kita yang tadinya hidup dalam manusia lama, kini menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus yang bangkit dari mati. Manusia lama ditinggalkan, manusia baru dikenakan para murid. Persekutuan dengan Yesus Kristus itulah yang menjadikan hidup kita baru. Saat ini, adik-adik, anak-anak sekalian, dan remaja misioner, pada saat kita menerima Yesus melalui sakramen baptis, kita diharapkan dapat dilahirkan kembali, alias hidup baru. Hidup cara lama diganti dengan cara hidup baru, yakni hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging dan nafsu duniawi. Pada perayaan Paskah, malam Paskah, kita diajak untuk memperbaharui janji baptis. Artinya, kita diingatkan kembali bahwa kita perlu mengundang Roh Kudus memimpin hidup kita dan membiarkan buah-buah Roh Kudus lahir dalam kehidupan kita,
seperti hidup dalam kasih, pengampunan, kelembutan, dan kerendahan hati. Demikian tadi renungan kita hari ini, dan marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Melalui firman-Mu hari ini, kami mohon bimbinglah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Putra-Mu. Bantu kami agar kami mampu meninggalkan manusia lama kami dan lahir menjadi baru. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Kami ingin mempersembahkan kepadamu semua pikiran, karya, dan perkataan kami hari ini. Dan bersama dengan semua orang yang telah dikerjakan di dunia oleh Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak dan remaja misioner, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi Juru Selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, sampai di sini episode Doremi pagi hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi pelaku firman Tuhan, dan semoga apa yang kita kerjakan diberkati dan dilindungi, serta bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dadah.